تعلم تعلم ذكر تذكر ونفع الاتباع ثم إلى رواية صاحب الكتاب الإمام الغزالي صاحب الراتب رحمه الله بن علوي ولو علي بن محمد بن زين الحبشي من شيخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم وأماتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah majlis ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan kembali kitab Ayyuhal Walad di halaman 35 ya, yang ada bukunya diperhatikan. Di halaman 35 paling atas. Summa alam, dan ketahuilah, kemudian ketahuilah olehmu ya. Nah, itu ada domir di dalamnya ya. Antaknya, antak artinya ketahuilah olehmu, lafadznya amar. Anna tasawufa, sesungguhnya tasawuf, nah, ini jadi kita ilmu tasawuf ya, ilmu tasawuf. Lahu khaslatani, baginya ilmu tasawuf itu ada dua ya, ada dua. Kalau orang bertasawuf itu dua intinya di dalam ilmu tasawuf itu yang harus dia jalani, sehingga kalau dia sudah menjalani dengan benar, nah nanti dia disebut dengan sufi, disebut dengan sufi. Nah, jadi tidak seperti yang kadang kita lihat di TV itu mutar-mutar ya, atau sorbannya panjang kanal hanya sufi. Bukannya, sufi itu istilah bagi orang yang sudah mengamalkan dua perkara ini, versi daripada Imam Ghazali ya. Jadi kata Imam Ghazali, ilmu diantaranya wajib yang kita tuntut adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah penyempurnaan amal zahir yang kita kerjakan secara fikih. Nah, itu ilmu tasawuf. Maka Imam Malik mengatakan, "Waman tafaqqaha wa lam yatasawwaf," kata beliau, "faqad tafassaqa." Oh, jadi Imam Malik siapa orang yang melulu fikih aja, tapi dia tadi tidak bertasawuf, nggak peduli dengan urusan batinnya, penampilannya saja yang penting fikihnya benar, yang penting sholatnya benar, tapi dia tidak peduli dengan hatinya kemana ya, kepada siapa dia tadi itu benar-benar melaksanakannya itu di dalam hatinya. Ibarat kata menyumbang uang, bersedekah, tapi hanya minta lihat sama orang lain begitu. Ketika dia salat hanya syarat dan rukun dan bacaannya saja yang bagus, tapi hatinya tidak untuk Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Nah, ini orang yang hanya peduli dengan fikih tapi tidak mengamalkan dengan isi di dalamnya itu, sedangkan tempat pandangan Allah, nilai Allah itu ada di dalam hati. Maka kata Imam Malik, orang itu tafassaqa, seakan-akan dia beramal tapi dia tidak akan mendapatkan hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Fasik namanya, disebut dengan fasik. Tapi waman tasawwafa wa lam yatafaqqah,
Nah, ini berat lagi. Kalau orang yang pakai ilmu tasawuf saja, melulu batin saja, walam yatafaqqah, tapi nggak peduli dengan fikih. Adzan masuk, sudah waktu adzan, aku ingat bahwa Tuhan dan walaupun kena sembahyang. Nah, paham ya? Aku kada peduli pakai kerudung kakada, yang penting hatinya baik. Ini orang yang pakai tasawuf, hati terus tapi tidak mengamalkan dengan zahir ibadah taat kepada Allah dan menjauhi maksiat. Fakat tazandak, ini orang sama seperti orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada mau menyembah Allah. Jadi pakainya batin saja. Maka kata Imam Malik, wa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaqa. Siapa orang yang seimbang, zahirnya taat lawan Allah, batinnya juga dia bersihkan, murnikan, ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang yang benar, kata Imam Malik ya. Nah, maka dari itu kita harus belajar menyeimbangkan daripada amal-amal yang selama ini kita kerjakan. Jangan sampai habis di mulut kita saja, tapi harus mendapatkan hasilnya. Bagaimana? Nah, dengan hati yang safi, dengan hati yang benar-benar ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Imam Ghazali, suma'alam, dan ketahuilah anak tasawuf, bahwasanya tasawuf itu adalah khaslatani, dua perkara ini nah, yang sangat penting di dalam ilmu tasawuf, inti daripada ilmu tasawuf itu. Yang pertama, al-istiqamatu ma'allah ta'ala. Istiqomah bersama Allah. Istiqomah bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya istiqomah ini artinya, kalau di secara bahasa istiqomah itu artinya lurus. Nah, kalau masih bengkok itu bukan istiqomah. Ada peduli kecuali kepada Allah. Nah, itu orang yang intinya di dalam ilmu tasawuf, dia akan mengamalkan apa saja yang ada disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang istiqomah. Ya, begitu ya. Bahkan dalam kalimat disebutkan al-istiqamah khairun min alfi karama. Orang yang dia tadi itu istiqomah, maka lebih baik daripadanya mendapatkan 1000 keramat. Orang diisi keramat 1000 lawan orang yang istiqomah, walaupun ibadah maghrib sampai ke isya nang dibaca apa? Fatihah 4 aja, cuma sampai ke mati. Di orang lebih mulia di hadapan Allah melebihi daripada orang yang mendapatkan 1000 karamah. Nah, nanti diterangkan apa keramat itu istiqomah ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya, di antaranya innal ladzina qalu rabbunallah. Siapa saja orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ya. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Berkeyakinan Allah adalah Tuhannya. Kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, Allah akan menurunkan kepada mereka para malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, agar mereka tadi itu tidak pernah lagi akan merasa takut dan merasa bersedih. Wa absyiru bil jannati, dan malaikat itu disuruh oleh Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah tadi, bil jannati, dengan masuk surga. Allati kuntum tu'adun, yang mana surga itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tadi janji Allah, orang nabi iman lawan Allah, kemudian istiqomah. Apa ganjarannya? Ganjarannya adalah para malaikat disuruh Allah menjaga. Para malaikat suruh Allah jaga. Untuk apa menjaga?
untuk memberikan kabar. Surprise saja kita, kejutan. Ibarat biar nih di muka rumah ada orang nama hadang, apabila biar membuka lawang, maka orang itu akan memberikan hadiah luar biasa. Dan ini yang disuruh sama Allah apa? Malaikat, seluruh malaikat suruh jaga. Orang yang istiqomah ini dijaga, suruh jaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya kada takut, supaya kada bersedih. Jangan kalau orang hidup yang istiqomah, kada mendapatkan kesusahan hidup di dunia, di akhirat begitu juga. Kada mendapatkan ketakutan hidup di dunia, di akhirat begitu juga. Subhanallah. Kenapa? Penjaganya malaikat. Ada orang bos sugih bila berjalan ini, presiden kan? Presiden apa namanya bu? Pas pempres kah? Pas pempres ya. Jadi nama menjaga tadi. Oh, lihat itu ketat mana penjagaannya ya lah. Coba biar maju sedikit. Dihalaunya tuh bang, dijaganya tuh bang. Ada pos sembarangan tuh. Subhanallah. Artis begitu juga dijaganya. Ada bodyguard dan ada pos sembarangan. Orang yang istiqomah harap lagi siapa nama jaga? Malaikat. Disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya Allah hambaku yang istiqomah jaga. Siapa yang disuruh Allah Taala jaga? Para malaikat. Subhanallah. Maka kebiasaan malaikat ini mendoakan mintakan ampun aja. Mendoakan mintakan ampun. Dijaga oleh disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala para malaikat. Dan sampai waktunya nanti absyiru bil jannati, malaikat itu akan memberikan kabar. Ketika apa? Kita sudah ingin menuju keluar daripada pintu dunia. Nih, orang yang istiqomah hendak keluar daripada pintu dunia, sudah dapat kabar. Nah, karena istiqomah karena dapat kabar, bingung lagi. Sudah kan rakam ini aja. Di masjid maka pengumuman isyhadu ala anna hadzal mayyit min ahlil khair aja mengucapkannya lah. Kurang baik kan, kurang baik ya. Ini malaikat yang menyaksikan, malaikat yang memberikan kabar kepada dia, orang yang istiqomah. Absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga disiapkan oleh Allah kepada orang yang istiqomah, akan dijanjikan oleh Allah masuk surga. Jadi mulai sekarang kita nih apa yang perlu kita istiqomahi kan begitu. Nah, tentu saja berarti sesuatu nambah baik. Ya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling baik ujar sahabat, wahai Rasulullah, ulun minta amalan bang. Nah, iyalah. Ujar kita, wahai Rasulullah, berikan kami ini amalan yang baik yang bisa membuat kami ini selamat, membuat kami masuk surga, membuat kami senang bahagia dunia sampai akhirat. Nah, kata kita, apa Rasulullah amalannya? Ujar Rasulullah, inna ahabbal a'mal ilallah. Sesungguhnya amal yang paling bagus, yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha, yang istiqomah, wa in qalla, walaupun sedikit. Ini lain-lain kita nih yang Allah senangnya untuk beristiqomah ini. Nah, ikuti aturan ulama, jangan kawan. Apa nanti istiqomah kan situ minta juga istiqomah. Datang pada guru minta amalan bang guru lah supaya nyaman, supaya hati terang, supaya rumah terang. Diberi sidin amalan, baca di sidin salawat. Salawat apa? Diberi sidin salawat apa? Amalkan. Atau misalkan di sini kita baca surat ini, atau ikam kawi sembahyang ini, misalkan, walaupun sedikit,
walaupun sedikit tapi istiqomah itu yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah senang ganjarannya surga. Nah, begitu ya. Apalagi ini kita harapkan ya hidup di dunia ini ya. Ada lagi yang diharapkan. Kita berharap menjadi seperti orang yang dia tadi itu banyak dengan hartanya. Ya, Korun tuh banyak hartanya, nggak ada yang bisa menandingi Korun. Kunci rumahnya aja Korun itu, kunci gedungnya tadi. Yang bisa membuka hartanya boleh 80 ikung kau hanya kau angkat kunci rumahnya. Si Korun itu belum lagi hartanya, kunci gudangnya aja 80 hanya kau angkat. Allah, siapa yang dibandingkan? Ibah itu pula kalau hendak jabatan yang kadang misalkan turun jabatan hendak dihormati orang terus, siapa yang kada tahu dengan Fir'aun? Beratus-ratus tahun kadang ada yang bisa melengsarkan Fir'aun dengan dayanya, dengan kehebatannya. Siapa yang hebat lagi? Itu dikasih contoh kada sama Allah Subhanahu. Coba ujung-ujungnya kemana? Apakah mereka mendapat rahmat Allah dan masuk dalam surga Allah? Enggak. Bahkan mereka dihinakan di hadapan orang-orang, di hadapan manusia, menjadi sejarah kelam buruk selama-lamanya. Maka dari itu ketika orang istiqamah, Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, budak hitam, dihina, dicaci, direndahkan, disiksa. Tapi Bilal bin Rabah habis wudu sembahyang sunatil wudu. Habis wudu sembahyang sunatil wudu. Maka kata ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasulullah berkunjung masuk ke dalam surga, Rasulullah melihat sandal jepit. Sandal jepit. Kata Rasulullah, kayaknya saya kenal ini sandalnya siapa nih? Dekati sama Rasulullah. Ternyata itu sandalnya siapa? Sandalnya Bilal bin Rabah. Betapa Rasulullah, apa amalan nikah wahai Bilal bin Rabah? Menurut Rasulullah habis wudu sembahyang sunnatil wudu. Subhanallah. Sembahyang ya, kalau orang yang paling sugih ini lo pada bilang, orang yang paling sugih itu siapa bejar? Yang paling sugih di dunia ini siapa? Ujar Rasulullah SAW, ujar Rasulullah, bukan prediksi orang barat, ya Pak. Orang barat yang paling sugih di Indonesia ini lain. Ini ya Rasulullah yang paling sugih siapa? Orang yang kawat sholat sunnatil fajar 2 rakaat. Sembahyang sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya, kata Rasulullah SAW. Ya, dunia ini ampun biar, kalau isinya pun biar, lebih baik lagi, lebih kaya lagi, lebih sugih lagi. Orang yang kawat sembahyang 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nanti kalau pun jadi orang sugih, kenapa? Ada bawa sembahyang sunat 2 rakaat lagi sebelum subuh. Nah, subhanallah. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, jadi orang yang istiqamah ini benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum. Dan istiqamahlah kalian sebagaimana kalian diperintah. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu terus. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li'adila bainakum. Dan katakanlah aku beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, artinya Al-Qur'an, dan aku diperintahkan agar selalu adil di antara kamu. Ya? Nah, itulah orang-orang yang istiqomah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah as-sukunu 'anil khalqi. As-sukunu 'anil khalqi. Istiqomah sudah beramalan. Apakah kalau diamalkan tadi? Yang penting istiqomah walaupun sedikit ya Pak. Apa nang sedikit itu ya sembahyangkan 2 rakaat istiqomah, membaca Al-Qur'an sehari 5 ayat istiqomah, membaca salawat berapa kali salawat sehari 10 kali istiqomah.
membaca rotib paling kada seminggu sekali hari Sabtu turun ke majelis Miftahul Jannah istiqomah. Begitu juga dengan hadirnya ke majelis, sholat berjamaah, apalagi yang sesuatu yang benar-benar dituntut kepada kita, maka kerjakan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah as-sukunu 'anil khalqi. Yang kedua, orang yang bertasawuf itu adalah orang yang selalu as-sukun, tenang. Anil khalqi, daripada makhluk. Lawan Allah istiqomah, lawan makhluk tenang. Arti tenang di sini apa? Menjauh, menghindar kepada makhluk. Menghindar kepada makhluk. Maka dikatakan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jalis salih khairun minal wahdah. Wal wahda khairun minal jalisis su'. Misalkan kata Rasulullah SAW, ada perkumpulan itu adalah perkumpulan yang baik, majelis perkumpulan baik lah. Maka lebih baik kalian datang ke tempat itu daripada kalian sendiri di rumah beramal soleh. Mana afdolnya beda? Di rumah kah mengatik tasbih atau sembahyang sunnah, membaca Al-Quran, atau hadir ke majelis? Maka yang afdol adalah hadir ke majelis, karena ini adalah perkumpulan yang baik, kata Rasulullah SAW. Di perkumpulan yang baik, ada turun ke majelis, turun istiqomah aja, beramal di rumah sembahyang sunnah, mengatik tasbih, bukan. Tapi perkumpulan yang baik adalah lebih baik, perkumpulan yang saleh dengan orang-orang saleh adalah lebih baik daripada kita sendiri beramal. Tapi kata Rasulullah SAW, wal wahda khairun minal jalisis su'. Kalau kita berkumpul turun di rumah kita, dari rumahnya kita keluar, berkumpul dengan perkumpulan yang buruk atau perkumpulan yang tidak ada manfaatnya, maka lebih baik kita di rumah, walaupun kita tidak beramal. Paham ya? Walaupun kita tidak beramal, baik di rumah aja gitu, daripada turun habisi waktu, membuang-buang waktu, atau bahkan menyebabkan bisa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan perkumpulan yang buruk tadi. Kata Habib Ali Al-Habsyi kemarin disebutkan apa? Banyaknya sini fasad dan mar'i sohbat adadi, banyaknya rusak generasi adalah karena sebab salah di dalam perkumpulan. Orang pastinya baik aja, tapi salah berkumpul lalu umat menjadi rusak karena salah pergaulannya. Subhanallah. Nah, jadi apa? Banyaki kita tadi itu kalau bisa seperlunya aja. Jangan pakai banyak kumpul-kumpul dengan makhluk. Diganti dengan beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali perkumpulan itu menjadikan perkumpulan yang diridhai, turun rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu yang kita lebih dahulukan daripada kita di rumah, begitu ya. Nah, jadi orang yang bertasawuf agak faman istaqama, dan siapa orang yang dia tadi istiqamah ma Allah Ta'ala, dia istiqamah taat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ahsana khuluquhu binnas, dan dia tadi itu memperbaiki akhlaknya dengan manusia dengan sesamanya, wa amalahum bil hilmi, dan dia bermuamalah kepada sesamanya bil hilmi, dengan apa? Dengan sabar, dengan hikmah, dengan dia tidak mudah marah kepada orang. Fahuwa sufiyun, orang itu disebut kategorinya dengan orang sufi. Jadi kada harus nang pesurupan gatal, nang berputar-putar itu disambut sufi kan?
Itu istilahnya saja. Orang sufi itu versi Imam Ghazali kayak apa? Orang yang istiqomah lawan Allah, amalnya kada tertinggal. Kada tertinggal di amalakannya. Amalan namanya istiqomahkan tadi, kemudian yang kedua lawan makhluk baik. Nah, ada nak ketunggal sembahyang sunnah aja cuma lawan tetangga perawatan. Nah, cuma lawan sesama bilang bermusuhan. Nah, bukannya itu bukan orang yang tasawuf, orang yang sufi. Nah, bahkan kategori orang saleh saja disebut apa? Karena orang saleh. Ta'rifnya orang saleh itu apa? Al-ghaib bi hukukillah wa hukuki ibadah, itu saleh. Orang saleh itu orang menunaikan tugasnya kepada Allah, begitu juga dia berlaku baik kepada hamba Allah. Itu orang saleh. Ya. Menentang sembahyang aja lawan manusia kada tahu baik, ya, bukan orang saleh. Amun baik lawan manusianya cuma kada tahu lawan Tuhan, sama dua itu bukan orang saleh. Nah, jadi baguslah bimbingan Imam Ghazali kayak apa kita supaya benar kita bersikap nih lawan Allah. Nah, jadi jangan kita mengkaji ilmu tasawuf itu bukan dengan ahlinya. Kajilah dengan orang yang benar-benar ada referensi dari kitab-kitabnya tentang ilmu tasawuf. Sehingga ketika orang berbicara ilmu tasawuf itu bukan salah arti memahaminya. Nah, kadang yang ada di pikiran orang ilmu tasawuf itu melulu batin saja. Jadinya kita bertasawuf sudah tahu bahwa Tuhan tidak perlu sembahyang lagi. Ya lah. Nah, ini banyak pemahaman orang. Maka kata Imam Malik tadi apa? Siapa orang yang belajar atau mengamalkan dengan fikih tapi tidak dengan tasawufnya, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Dan siapa orang yang dia mengamalkan tasawuf dengan tidak ada fikihnya, maka dia akan menjadi zindik atau seperti orang yang kafir. Yang benar adalah orang yang beramal dengan fikih dan dengan tasawufnya, kata tahap pokok, maka itu adalah orang yang benar. Nah, begitu ya. Jadi kita ada referensi, ada standarnya. Bagaimana sih ilmu tasawuf? Bagaimana ilmu fikih? Bagaimana ilmu tauhid? Nah, jangan asal. Jadi kita jangan asal mengaji, jangan asal mendengar langsung diumpati. Ada referensi dari kitabnya, dari sumbernya, dari Al-Qur'annya, dari hadisnya, daripada tuntunan orang-orang salihin yang mana mereka semuanya mengamalkan ilmu yang diajarkan sampai kepada mereka dengan istiqamah. Tidak cukup dengan istiqamah kepada Allah saja, tapi baik juga dengan makhluknya Allah. Ya begitu ya. Ini lagi viral lah, lagi viral ada seorang kiai nama molok-moloknya lawan penjual ST. Rame loh. Gara-gara satu kalimat aja boy. Apa kalimatnya? Belum. Minta maaf belum. Gara-gara satu kalimat saja. Nah, makanya itu dikatakannya menjadi Imam Ghazali apa? Al-lisan. Sohirun dirmuh, kabirun dirmuh. Lisan ini bentuknya kecil, tapi madaratnya sangat besar. Nah, ganal madaratnya. Untung masih ditagur Allah Subhanahu wa taala, masih kawa meminta maaf. Nah, jakanya nak ada pemaafan sampai ke akhirat tuh apa nanti takir pahala. Mana malaikat tuh nyebat ya Allah Subhanahu wa taala. Bilanya kan ada pahalanya, maka dosa orang tadi dijulung lawan orang itu tadi. Nang mendolimi nang menyembatinya. Nah, ada kegampangan. Makanya jaga mulut kita adalah sedikit tuh. Hati pak dulu. Maka perlunya kita belajar ilmu tasawuf ini supaya hati kita itu nah istiqomah kepada Allah. Dan kita tadi itu kadang perlu mengurusi urusan masalah makhluk. Begitu ya. Apalagi melihat keburukan makhluk. Nah, kemarin kita sebutkan apa seperti Imam Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Asam itu bergelar Al-Asam itu artinya tuli. Tuli. Kenapa sih dia jadi bergelar tuli? Mau di Banjar ada guru digelari tuli bisa sarik sih dia. Nah, tapi ini Imam Hatim Al-Asam bergelar tuli. Kenapa? Sidin karena mau mendengar aib dan kesalahan orang. Bila ada orang berkisah aib kesalahan orang, sidin beralihkan bandir.
ada hendak tahu lawan aib dan kesalahan orang. Seandainya tahu juga Sidin memintakan ampun, Sidin memintakan hidayah, mendoakan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada Allah tersebut. Sampai-sampai di hadapan Sidin ada seorang perempuan yang datang. Ada sengaja perempuan itu dikatakan ya buang angin ya di hadapan beliau. Jadi ketika beliau itu padahal mendengar, tapi beliau memalingkan mukanya dan mengajak ngomong perempuan tadi seakan-akan tidak mendengar. Subhanallah. Nah, ini perlunya menghargai ya Pak. Ini menyenang ada aib sih kemudian kalian bila ada kesalahan orang langsung aja diumbar makanya ngampun diri kan itu salah itu juga rami benar. Jadi kita perlu umat yang kayak itu perbaiki amal kita untuk istiqomah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbaiki hubungan kita kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita muamalah dengan interaksi pada mereka dengan santun. Kalau perlu mengingatkan dengan cara santun. Nah, jadi berbicara mengajak orang itu ada tempatnya, ada caranya. Sesuaikan tempat dan caranya. Jangan di hadapan khalayak salah sedikit orang diviralkan, jangan. Itu adalah membuka aib, membuka kesalahan orang. Dan apa kata Rasulullah SAW, siapa yang membuka aib daripada saudaranya sesama muslim, nanti dia akan dibuka aibnya juga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu mengomentari, kita perlu membuka aib, kita perlu memviralkan, kita perlu. Kalau kita mau nasihati, kalau kita mau bantu. Ini datangan pulang membantu viral pulang. Rami jadinya beramal timbul kada pas sebenarnya. Subhanallah. Allah. Lah ini ada dunia. Inilah kita lihat dunia bagaimana. Jadi kita perbaiki amal kita. Memang tidak pantas kata-kata yang tidak baik, kopih itu namanya ya. Mengucapkan kalimat yang tidak baik, kotor tubuhnya haram. Kita nih sebagai orang tua lawan anak kadang kalimat yang tidak baik keluar dari mulut kita. Itu boy video kan di rumah anak yang menyumpahi anakku, video kirim ke YouTube. Ada rami lah juga sama ya juga raminya. Subhanallah ada ya. Jadi yang perlu diperbaiki adalah omongan kita, sikap kita ambil pelajaran dari hal-hal tersebut. Ya. Buat istiqomah dan istiqomah itu apa sih? Istiqomah itu apa? Dan bertakwa nih apa kan istiqomah itu? Ayyafdiya hatta nafsihi fi amrillahi ta'ala, bahwasanya dia menebus hatta nafsihi, hak daripada atau bagian daripada dirinya fi amrillahi ta'ala, pada perkara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi aslinya hendak benar diri ini kepingin benar, lalu bakalah menghilangkan lawan hawa nafsu tadi, diganti taat lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini itu istiqomah namanya. Raminya jam siang kayak ini melihat acara gosip di TV. Jadi ibu-ibu jadi jangan bapak-bapak ngalih apa gitu. Ke majelis siang tuh nyaman kuring. Apa jadinya kesimpan dulu menceskan dulu malam siang supaya malam kita kalau begadang. Tapi dikepinggirkannya, keinginannya tadi itu dikepinggirkannya, dikalahkannya, ditebusnya dengan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga orang bangun tengah malam tuh nyaman guringnya lah. Maka kalau terjadi bantal langsung aja tuh mengorok lah. Tapi disempatakannya bangun biar 2 rakaat. Kenapa? Istiqomah. Disempatakannya padahal koler, padahal uyu, padahal capek, padahal malas, padahal ngantuk, dikalahkannya, ditembusnya hawa nafsunya tadi dengan dia taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu capeknya istiqomah, makanya pahalanya ganal benar. Ujar ulama lebih hebat daripada orang nabi isi 1000 keramat.
Adalah kira-kira di Indonesia ini, di Indonesia kita nabi isi 1000 karamat kira-kira adalah ada yang bisa terabang, bisa masuk dalam banyu setahun gak ada keluar. Keramat itu kan artinya, nah bisa macam-macam dari 1000 isi, ya. Itu keramat, bukan nambah sulap-sulap lain keramat bujur. 1000 orang tuh isi, lawan orang nak istiqomah, beramal. Lebih baik mana? Lebih baik orang nambah amal istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada wali misalkan di akhir zaman, wali itu gue ditembus lawan pisau kada mati, ditembak Belanda kada mati. Nah, ditembak Belanda kada mati, dinyalakan Belanda pulang ke dalam apa? Ke dalam sungai, diangkat kada mati juga. Subhanallah ya. Wali satu wali, banyak keramatnya. Dibandingkan lawan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali siapa? Menantunya Rasulullah. Iyalah. Matinya di mana? Meninggalnya di mana? Di ujung pedang. Kada tahan timpas, mati di ujung pedang. Mana yang lebih afdol? Andai kata dengan keramat itu lebih afdol, maka wali itu lebih afdol daripada Sayyidina Ali. Tapi yang menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomahnya. Nah, jadi jangan tertipu kita dengan karamat. Orang tasawuf dia bergelar sufi, dia kada bakal mengejar keramat, tapi dia akan mengejar istiqomah. Jadi bilanya ada orang jadi ilmu tasawuf, gurunya situ aja. Bila yang dikejar keramat, berarti bukan ahli tasawuf. Cuma kalau yang dikejar istiqomah, berarti ini orang sufi, orang yang benar-benar mengamalkan dengan ilmu tasawufnya. Wa husnul khuluqi ma'an nas, dan berbuat baik sesama manusia itu apa? Allah tahmilan nas ala muradi nafsika. Ya? Cara kita berbuat baik kepada manusia itu apa? Jangan kita mendorong, jangan kita menggiring an-nasa manusia ala muradi nafsika, untuk sesuai dengan maksud diri kita, ya. Jangan kita tadi itu menghendaki orang itu baik lawan kita, sesuai lawan kita apa nang kehendak kita. Bal tahmilu nafsaka ala muradihim, bahkan engkau tadi itu menggiring dirimu, nafsumu untuk menyesuaikan dengan mereka. Ini caranya berbuat baik kepada hamba Allah. Jare wong Jawa ojo sakarepe dhewe. Ya. Jar orang Jawa jangan sakahandak igam hidup ini. Tapi apa? Berikan kebaikan kepada orang lain, jangan mengharap kebaikan daripada orang lain. Bahkan Allah memerintahkan apa? Ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang buruk kepada kalian. Kayak apa? Hebat loh Al-Quran. Kalau kita berbuat baik dengan orang yang baik lawan kita, biasa. Kenapa ikan baik jangan lawan si Allah nih kok? Ini bimbel aja baik golon biasa. Tapi kalau ada Allah itu biasa menyambangi piang, biasa artinya mendolimi piang, lalu tiba-tiba pian baik lawan dia. Nah ini yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti orang itu sudah masuk taraf orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dilempar kotoran, disakiti, dicaci, dihina, orang itu sakit, Rasulullah menyembuhkan. Rasulullah yang berbuat baik kepada mereka, gitu ya. Nah. Malam yukhalifu syar'a, tapi syaratnya boleh kita mengumpati manusia atau kita menyenangkan manusia atau kita mengikuti apa yang dikehendaki manusia, boleh, tapi dengan catatan malam yukhalifu syar'a. Nah, selama tidak menyalahi daripada syariat. Ya, itu batasannya. Nah, itu batasannya. Jadi selama orang tadi itu tidak menyalahi syariat. Tapi kalau menyalahi syariat, ada toleransi kita tadi itu untuk
berbuat baik atau membantu dengan dia. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi batasannya boleh kita berbuat baik, boleh mengumpati, artinya mengumpati aturan orang asal jangan menyalahi syariat. Kita pengumpulan duit jadinya. Kita mengadakan acara malam tahun baru nih. Nah, ya Allah. Maksudnya tujuan inya tadi kan apa dikehendakinya? Kita memasakkan jadinya. Boleh lah. Cuma dilihat dulu. Ini ada mukhalifatus syariah apa enggak? Menyalahi syariah apa enggak? Ya. Mau pacang pemasak-masakan aja pacang tinggal sampai yang subuh harus 4 jam. Mau pacang pemasakan malam tapi pacangan ada minum sesuatu yang diharapkan oleh Allah, dosa ingin merayakan tahun baru. Mau pacang habis menyuncul apa namanya itu mercon aja menembak langit itu habis berjuta-juta duit, dosa gitu. Baik menyumbang anak yatim, orang fakir miskin duitnya. Nah, jadi kita lihat ketika kita mau menyenangkan orang itu, mengikuti orang itu syaratnya apa? Malam yukhalifu syara', selama tidak menyalahi syariat. Kalau menyalahi syariat gak usah. 17 Agustus merayakan Hari Pahlawan bagus, tapi pacangan bawa orkesan, saweran, ada panggung di gak musola pulang, ditakuni. Tapi kenapa jadi? Ada berduhur kayak kita nih, pakai dulu kita hari ini sebelum duhur aja. Allah. Tadinya menyewa pulang biduan, nang membuka auratnya. Bejukit dan lebih hebat, kan cukup biduan beginian, bicoknya pulang di kiau. Kenapa gitu? Malam ya kalau bersyarat. Selama tidak menyalahi syariat. Jadi kita tidak perlu berbuat baik itu kepada manusia itu tidak perlu kita kehendak diri kita, jangan kita rasakan ampun kita aja, tapi boleh juga kita mengikuti punya orang, tapi selama tidak menyalahi daripada syariat. Suma annaka sa'altani anil ubudiyah. Nah, insyaallah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas daripada itu ubudiyah, apa saja itu ubudiyah, sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dengan kajian kita kali ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita doakan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur sehat badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pimpinan kita Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Bunda Hajah Marwiyah, mudah-mudahan beliau selalu diberikan panjang umur sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita hadirin wal hadirat semuanya yang berhadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, diberikan keberkahan di dalam umur kita. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita dijadikan anak dan cucu yang saleh wa salihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli najat salih jamil syamil khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang perlu dibahas? Ada yang ditanyakan? Ada yang sudah? Tanya kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Habib memberikan tausiah atau ceramah istimewa dan luar biasa, dan tidak pernah menyinggung masalah tasawuf, istiqomah dan lain sebagainya. Jadi istiqomah itu tidak semudah itu kita lakukan kalau kita hati kita akan bersihkan. Kira-kira itu. Kalau sudah istiqomah itu artinya ujar Habib ini hendak kemana kita ini? Karena kita ada tiga kategori kalau kita ada saat sekeratul maut, dijemput, direnggut, dan seketika. Ibu kira-kira pilih mana? Karena kalau dijemput kalau dijemput harus istiqomah. Kalau tidak istiqomah tidak mungkin akan dijemput karena kita sudah pernah. Nah, yang kedua, tadi Habib juga menyinggung istiqomah ini sedikit pertanyaan. Mata rantai tahun tawadu. Ya kan? Jadi mungkin tawadunya minta
Habib sedikit menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tawadhu ini dari kajian di minggu akan datang tuh di kitab masih ada ya. Jadi apa makna tawadhu? Nanti tawadhu ini adalah orang yang merendah. Termasuk sifat ubudiyah nantinya ya. Ubudiyah itu merasa hamba, merasa tunduk, merasa rendah di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun istiqomah itu dia adalah orang-orang yang lurus ya. Tidak bengkok, tidak melirik kanan, tidak melirik kiri. Dia tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi kepada dirinya dia akan berubah. Nah, itulah orang yang istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang istiqomah ya, orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Allahumma amin.